kita kan juga tidak boleh hanya berpikir konformis ngikuti. Kita juga diwajibkan juga untuk berdebat. Tapi wajadilu bilati ya aksan dengan cara yang baik. Hanya kan kita kalau toh juga berargumentasi mengkritik, itu kan dan bahasanya kan tidak boleh menyinggung perasaan, menghina apalagi terutama. menghina gitu loh. Tidak bisa melihat pernyataan itu terpotong dengan yang lainnya. Jadi perkataan itu kan muncul dalam konteks ya. Satu konteks siapa yang bicara dan konteks siapa yang sebenarnya menjadi sasaran dari pembicaraan itu. Sebenarnya kalau kita itu melihat secara utuh, maka kita akan bisa membuat keputusan yang tepat. Karena kalau itu hanya sepotong-sepotong seperti ada yang membela bahwa sebenarnya dia sudah mu'alaf. Jadi kalau kata-kata itu muncul berarti yang dimaksudkan Allahmu itu adalah bukan yang di luar agamanya dia. Itulah maksudnya. Seakan-akan kan dia kan ingin sebagai Allahku dan Allahmu. Sebenarnya Allahku itu sama dengan Allahmu. Tapi kan yang menilai Ferdinand ini kan Allahnya Ferdinand itu beda dengan Allah kita. Karena dia itu Allahmu itu siapa? Kan berarti kan yang selama ini mohon maaf kan dia lebih sering ya dalam penampilan itu sangat sinikal dengan yang tokoh-tokoh agama Islam. Bukan agama, dan itu yang tidak hanya sinikal yang tokoh agama Islam, pengkritik kayak saya pun sinikal juga dia. Jangan-jangan Bung Ubed juga pernah juga ditimpe dia. Itu yang membuat kita ini tidak semudah itu menerima Bu Lili Bu Lili yang adiknya Gus Dur itu sebagai saksi bahwa pas pengsyahadatan itu ada di situ. Tapi kan di belakangnya kan juga tidak terus dipotong bahwa dia itu Islam sebenarnya. Kan enggak, di belakangnya kan harus hati-hati. Ngomong pun harus harus bijaksana. Berarti kan enggak sepenuhnya mengakui bahwa dia itu sudah Islam. Gitu. Jadi ada rentetan katakanlah statement tweet sebelumnya yang tidak bisa dilepaskan dengan tweet itu yang dipermasalahkan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Refli tadi kan clear ya, bahwa konteksnya bagaimana kan. Selama ini sudah terbangun persepsi bahwa Ferdinand ini posisinya di sini, yang selalu menyerang ini. Akhirnya kan begitu bicara kamu, berarti kan kita yang sering diserang itu kan itu. Jadi nggak salah kalau menyerang balik kepada Ferdinand. Tadi walaupun dia punya alasan, dia sudah mu'alaf, tapi orang tidak semudah itu percaya itu. Di sisi yang lain, ya apa yang namanya buzzer ini kan sudah jelas ya. Bagaimana pekerjaannya adalah membalikkan apa yang baik ini dengan cara sesuai kepentingannya. Jelas menjadi jelek gitu loh. Tidak mungkin dia itu sebaliknya, yang jelek itu dibaikkan. Yang tidak ada sasaran, tidak ada cara yang paling strategis yang bisa dilakukan adalah menjatuhkan lawan yang dalam posisi baik pun juga dengan cara yang sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh. Hanya itu yang menjadi targetnya. Jadi tidak ada pekerjaan yang lain. Jadi kadang-kadang saya agak risau ya sebenarnya. Kan dalam konteks state and civil society kan biasa saja Prof kalau kita mengambil peran sebagai kritikus pemerintah, sebagai katakanlah mengambil posisi berjarak dengan kekuasaan, dan kita melakoni peran itu sebagai kewajiban kewargaan kita. Tapi yang terjadi adalah ada kelompok lain yang
terus menerus menghantam dengan narasi-narasi yang menurut saya tidak intelek, narasi-narasi yang menghina, mencaci, memaki gitu. Dan mudah sekali kan mendapatkan jejak digitalnya ya. Saya misalnya nggak pernah saya memaki-maki, saya berdiskusi bagaimana memberikan narasi yang mendidik, tetap kritis, memang kritis terhadap pemerintahan. Ya walaupun kadang-kadang sampai diselingi gelak tawa itu kan karena biar tidak monoton kan. Tapi kan intinya adalah dua hal saja. Satu, mendidik ke rakyat, dan kritis pada kekuasaan. Tapi kelompok-kelompok itu Refli Harun sedang menunjukkan kebodohannya, ya kan, kira-kira begitu. Sampai mengancam untuk mengkriminalkan misalnya. Ini gejala apa, Prof, yang Prof lihat? Kok sepertinya orang tidak siap berargumen, ya kan? Kata Rocky itu, argumen dijawab dengan sentimen. Gimana, Prof? Jadi ya itu tadi, kalau boleh itu kita juga sedikit bisa mengacu pada ajaran kita ya. Kita kan juga tidak boleh hanya berpikir konformis, ngikuti. Kita juga diwajibkan juga untuk berdebat. Tapi wajadilu bilati ya aksan, dengan cara yang baik. Hanya kan kita kalau toh juga berargumentasi, mengkritik, itu kan bahasanya kan tidak boleh menyinggung perasaan, menghina apalagi terutama. menghina gitu loh. Artinya kan kita sudah diberikan rambu-rambu bahwa tidak harus kita itu menerima apa yang kita dapatkan itu secara langsung. Kita boleh mengkritik, tapi kritik kan konstruktif, dengan cara yang santun, cara yang baik. Bahkan juga di situ kalau bisa tidak mendominasi kebenaran. Mungkin Anda punya pandangan itu dengan teori ini, tapi saya sebenarnya punya keyakinan bahwa persoalan ini sebaiknya dengan teori ini. Sehingga mestinya itu yang harus dilakukan adalah dengan cara-cara seperti ini. Narasi dibalas dengan narasi, argumentasi dan argumentasi. Mungkin Anda menggunakan itu karena Anda punya asumsi dengan teori ini. Kan sah-sah saja gitu. Tapi beri kesempatan saya untuk melihat persoalan ini dari perspektif lain. Jadi kalau itu dilakukan dengan cara-cara yang santun, saya kira nggak ada masalah. Jadi pemerintah pun juga kalau dibiarkan juga tidak menguntungkan. Kalau salah kok dibiarkan. Apa jeleknya kita berikan masukan untuk solusi supaya kesalahan itu tidak berakibat fatal. Kan tidak semua orang juga melaksanakan program pemerintah itu pasti perfect. Apalagi waktu merancang itu dalam posisi yang terdesak ya Mas. Waktunya singkat sehingga dia tidak berpikir lebih jauh dari itu. Apa yang disampaikan ya sangat simple ya, yang tidak komprehensif dan sebagainya. Sehingga sah-sah saja kalau kita juga dengan waktu yang cukup, bahkan juga menyisihkan waktu yang lebih dari cukup supaya mendapatkan solusi yang lebih baik. Dengan begitu kita sampaikan untuk memberikan tawaran baru terhadap apa yang sudah disajikan kepada kita. Jadi sebenarnya pemerintah itu kalau mau welcome seperti itu, saya kira kita itu merasa terpuaskan semua ya. Itu idealnya kan. Itu idealnya ya. Tapi kan kita terus-menerus perlu sampaikan bahwa kita tidak ingin juga melakukan kritik yang membunuh, yang mematikan, apalagi mengejek, apalagi mendowngrade-kan orang lain, membuat malu. Ini kan juga tidak dibolehkan kan. Apapun kita harus menghargai sedikit pendapat yang disampaikan atau gagasan disampaikan atau program disampaikan oleh pemerintah. Itu kalau bisa kita berikan feedback supaya bisa lebih baik. Saya kira ini hal seperti ini perlu dimunculkan karena mohon maaf ini kan teman-teman jadi korban toh yang dengan adanya Eijkman dan sebagainya ya, dengan adanya BRIN yang teman-teman katanya tadi malam kita dapatkan informasi bagaimana beberapa orang itu harus diusir dari tempatnya ya, dihentikan dari jabatannya, tidak diberikan apa-apa, dan tempat kursi dan sebagainya. Kalau seperti begini kan sesuatu yang ya siap untuk didiskusikan ya. Supaya kita tidak menerima sebagai objek yang terrugikan, terkorbankan oleh kebijakan yang sebenarnya belum matang sepenuhnya itu. Kalau boleh kita berikan komentar seperti itu. Tapi yang jelas keresahan itu terjadi berarti penyelesaian itu tidak sepenuhnya tuntas dan juga tidak melibatkan semua yang terkait oleh keputusan itu. Saya kira ini
Oke. Ya, jadi pihak-pihak yang di luar ini sebenarnya kita juga bersikap fair ya. Yang mohon maaf, di satu sisi kadang-kadang katakanlah terhadap tokoh NU begini serta merta, wah cepat tangkap, cepat proses dan sebagainya. Sementara terhadap yang satunya tabayun. Iya. Mengapa harus segera diproses? Mau tabayun dulu. Nah ini sikap-sikap yang ambivalen seperti ini, ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sosok orang yang memang seharusnya memberikan sikap yang bijak terhadap persoalan itu. Seandainya itu para pejabat atau para tokoh itu bisa menyikapi secara bijak, saya yakin juga tidak menimbulkan persoalan baru. Jadi jangan sampai sudah ada masalah, justru hadirnya para tokoh dengan komentar-komentarnya yang tidak bijak menimbulkan persoalan baru. Nah ini harapan kami itu tidak akan muncul di depan kita yang tak terkontrol. Saya yakin ini akan berproses. Jadi kita lihat saja, mudah-mudahan pihak kepolisian, ada pihak-pihak kejaksaan dan sebagainya bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan rasa keadilan.